akan mempresentasikan ulang atau membahas kesimpulan dari materi kami yang berjudul mengangkat pemimpin dan kepemimpinan perempuan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jeffrey Santoso dengan NIM 10324726. Saya Dewi Asra Malan dengan 10324727. Saya Fitri Media Busana dengan NIM 10324025. Oke, langsung saja kepada materi yang pertama, itu tentang definisi mengangkat pemimpin. Pengangkatan pemimpin adalah suatu proses penting dalam suatu kelompok atau organisasi, karena pemimpin berfungsi mengarahkan, mengatur, dan menjaga stabilitas agar tujuan bersama bisa tercapai. Nah, seseorang pemimpin tidak sekedar diberi jabatan, tetapi harus benar-benar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan membuat keputusan yang tepat. Kalau dalam Islam, penunjukan pemimpin bahkan dianjurkan meskipun dalam jumlah skala kecil. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya eksistensi seorang pemimpin. Kemudian pemimpin yang baik itu seseorang yang punya pengetahuan, pengalaman, dan etika sehingga mampu memberi teladan atau teladan. Kemudian kepemimpinan sendiri ini pada dasarnya adalah proses mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Karena itu pemimpin berkewajiban memikul tanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Nah, para ulama ada yang buat hadis yang menjelaskan, menunjukkan beberapa prinsip seperti pemimpin harus bertanggung jawab, bersikap adil, melindungi rakyatnya, dan membangun hubungan yang baik dengan pengikutnya. Nah, intinya kepemimpinan dalam Islam itu menuntut pemimpin untuk amanah, adil, dan mampu membawa kelompok menuju kebaikan bersama. Tanpa pemimpin yang layak, sebuah kelompok bisa mengalami kekacauan dan kehilangan arah. Selanjutnya akan dijelaskan saya. Baik, selanjutnya ada definisi tentang kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan adalah kemampuan seorang wanita untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang biasanya lebih penuh empati, terbuka, dan mampu bekerja sama. Meskipun masih sering diremehkan karena kuatnya budaya patriarki yang menilai perempuan hanya cocok mengurus rumah. Padahal dalam Islam, perempuan punya hak untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam masyarakat selama itu membawa kebaikan. Perdebatan tentang pemimpin perempuan ini muncul dari hadis hadis sahih yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang perempuan, yang diucapkan oleh Nabi ketika mendengar bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra mereka sebagai pemimpin di tengah konflik dan kekacauan publik saat itu. Banyak ulama klasik yang memahami hadis tersebut sebagai larangan perempuan memimpin negara, tetapi ada juga yang memandang bahwa hadis itu sangat terkait dengan kondisi sejarah tertentu. Sementara itu, Al-Quran menekankan keadilan dan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi, dan secara Islam juga mencatat tokoh perempuan sukses seperti Ratu Balqis dan Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu sampai sekarang pembahasan tentang kepemimpinan perempuan terus berkembang, mencari keseimbangan antara agama dan kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah definisi kepemimpinan non-muslim. Nah, kepemimpinan non-muslim adalah seorang yang memiliki kedudukan atau otoritas dalam pemerintahan, organisasi politik maupun sosial yang menjalankan fungsi kepemimpinan atas
saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.